Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Hawin Mardiana, ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Muhammad Nasrullah dan Ibu Uli Asfari selaku tim teaching dari mata kuliah Sistem Enterprise. Kita memasuki materi yang kedua kali ini. Jadi yang pertama kemarin sudah ke pengantar Sistem Enterprise. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ke proses bisnis dan fungsi bisnis. Nah, baik, sebelum masuki materi, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi bisnis serta sistem informasi yang dapat mendukung proses bisnis. Lalu mahasiswa mampu membedakan proses bisnis dan fungsi bisnis. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis data yang dihasilkan oleh masing-masing area fungsional, serta mahasiswa mampu menjabarkan pentingnya sistem informasi terintegrasi. Baik, nah selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai proses bisnis dan ERP itu sendiri atau Enterprise Resource Planning. Nah, peran penting ERP dalam bisnis, selain mengintegrasikan semua unit adalah untuk memposisikan organisasi untuk mengubah proses bisnis. Nah, kenapa? Karena tujuannya apa? Tujuannya agar proses bisnis itu lebih efisien. Nah, proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang dikelompokkan untuk mencapai fungsi atau tujuan bisnis. Nah, dalam ERP terdapat banyak proses bisnis yang sudah dibangun dalam bentuk logika sistem yang mungkin berbeda dengan proses bisnis perusahaan. Jadi jadi di dalam ERP itu sudah tersedia berbagai macam proses bisnis. Maksudnya apa? Dapat dikonfigurasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang sudah tersedia pada ERP. Nah, ketika suatu perusahaan itu dia ingin mengubah proses bisnisnya, dia dapat mengubah proses bisnisnya sesuai dengan fungsi atau tujuannya. Jadi bagaimana proses bisnis itu agar lebih efisien, lalu terintegrasi dengan semua unitnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ERP sendiri itu apa? Nah, ERP sendiri merupakan sebuah sistem perusahaan yang khusus untuk mengintegrasikan data lintas departemen atau unit secara komprehensif dalam mendukung semua fungsi utama organisasi. Nah, seperti akuntansi, keuangan, lalu pemasaran atau produksi, supply chain management dalam sebuah organisasi. Nah, di sini kita dapat melihat ada gambar bagaimana sebuah sistem ERP itu. Nah, di sini ada user bisa berkaitan langsung dengan employee atau karyawan. Nah, bisa jadi dalam pembangunan ERP ini kita membutuhkan vendor-vendor yang terlibat. Nah, ini klien. Nah, dihubungkan dengan sebuah internet berbasis web enable ya ini. Nah, di sini ada beberapa modul yang diintegrasikan antar unit. Nah, ada human resource management, ada finance. Nah, lalu ada beberapa modul yang lain, ada SCM. Nah, ini ada banyak modul. Nah, tetapi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya proses bisnis dalam perusahaan. Nah, ini terkait slide sebelumnya, yang ini proses bisnis dan ERP. Nah, maksudnya apa? Terdapat banyak proses bisnis yang sudah dibangun dalam bentuk logika sistem yang mungkin berbeda dengan proses bisnis perusahaan. Nah, jadi dari penjelasan ini kita dapat menarik di sini bahwa proses bisnis dalam satu perusahaan, sebuah organisasi itu memiliki dua pilihan. Nah, saat dia ingin menerapkan sebuah ERP. Nah, yang pertama mengubah proses bisnis agar sesuai fungsionalitas perangkat lunak. Maksudnya di sini dia mengubah proses bisnis perusahaan sesuai dengan fungsionalitasnya ERP atau proses bisnis yang sudah disediakan oleh ERP sendiri. Nah, pastinya
uh, lebih efisien. Nah, sudah dipertimbangkan. Nah, yang kedua, memodifikasi ERP sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Nah, apabila memang proses bisnis perusahaan tersebut tidak bisa menyesuaikan fungsionalitas ERP, maka ERP itu harus dimodifikasi atau di-customize. Nah, seperti itu ya untuk pemilihan saat sebuah organisasi atau perusahaan ingin menerapkan ERP. Nah, di sini dijelaskan bahwa keputusan tersebut sangat mempengaruhi kinerja karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan yang lain dalam jangka panjang. Nah, karena apa? Nah, karena bisnis prosesnya berubah dari yang awal mungkin bisnis prosesnya sebelum menggunakan ERP seperti ini. Nah, sesudah menggunakan ERP, karena sistemnya sudah terintegrasi, mungkin ada beberapa karyawan yang mungkin dipindah ke unit lain atau difungsikan pada unit-unit yang lain. Nah, seperti itu. Pasti di situ ada perubahan kinerja, budaya organisasi itu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi bisnis. Nah, fungsi bisnis itu apa? Jadi fungsi bisnis itu merupakan kegiatan khusus dalam area fungsional operasi sebuah perusahaan. Nah, contohnya gini, dalam suatu organisasi atau perusahaan ya katakanlah terdapat unit dasar. Jadi ini yang saya sebutkan adalah modul-modul dasar yang biasanya ada atau yang utama ada pada sebuah perusahaan. Nah, yaitu ada marketing. Nah, di situ ada sales and marketing biasanya bagian penjualan. Lalu ada bagian produksi atau supply chain management, ada bagian keuangan atau accounting. Nah, atau dan unit departemen sumber daya atau human resource. Nah, ini beberapa modul yang dasarnya atau biasanya ada dalam sebuah perusahaan. Nah, modul utama ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada modul-modul yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada fungsional area operasi. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini ada fungsi bisnis, ada fungsional area operasi. Nah, fungsional area operasi itu adalah unit-unitnya atau modul-modulnya. Nah, misalkan dalam sebuah perusahaan itu ada marketing and sales. Nah, fungsi bisnisnya ngapain aja? Nah, marketing sales biasanya kegiatannya ya, yang pertama memasarkan produk, pasti dia memasarkan produk ke customer, menjual produknya. Nah, seperti itu. Lalu dia menerima order. Nah, jika ada order dari customer ya, seperti itu. Lalu ada customer support. Nah, dia bagaimana cara mungkin menjalin hubungan baik dengan customernya. Nah, ketika ada kendala, nah di sini juga marketing and sales yang akan melakukan follow up-nya. Nah, lalu ada manajemen hubungan pelanggan. Nah, bagaimana fungsi bisnis dari marketing and sales itu adalah mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, seperti itu, loyalitas pelanggan, seperti itu. Nah, lalu memprediksi penjualan. Nah, ini bisa melihat dari penjualan sebelumnya, data sebelumnya, atau misalkan katakanlah seperti ini, biasanya laris ketika sebuah perusahaan, contohnya perusahaan sirup atau perusahaan roti gitu ya, dia biasanya laris ketika hari raya Idul Fitri, atau mungkin laris ketika momen-momen tertentu. Nah, di sini salah satu tugas marketing and sales, memprediksi penjualan. Nah, selain itu adalah melakukan iklan produk. Nah, bagaimana agar produk itu cepat berputar? Nah, mungkin dengan iklan atau melakukan promosi. Nah, itu fungsional area operasi dari marketing and sales. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah fungsional area operasi dari supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, untuk fungsional area operasi ini dia lebih ke mengolah dari bahan mentah sampai ke barang jadi, bahan baku sampai ke pengiriman. Nah, tapi tidak hanya mengolah, tapi dia juga proses untuk mendapatkan barang baku itu, entah dari supplier